Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mahi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat rasional. Dengan rasionalitas Islam, maka pemeluk-pemeluk agama Islam mendapatkan akidah yang begitu kokoh. Beda halnya dengan agama-agama yang lain yang hanya menyandarkan keimanan berdasarkan perasaannya, berdasarkan praduganya. Islam menyandarkan akidahnya dengan aspek akliyah yang terdapat di dalam diri manusia. Akallah yang bisa menimbang apakah sesuatu itu benar dan tidak. Contohnya, kita bisa melihat ketika Islam membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa melihat ada beberapa kemungkinan ketika kita berbicara tentang asal muasal Al-Quranul Karim. Yang pertama, jika Al-Quran itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan yang pertama Al-Quran itu berasal dari orang-orang Arab. Kenapa? Karena merekalah yang karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena itu sangat wajar ketika kemudian ada asumsi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari orang-orang Arab. Yang kedua adalah kemungkinannya Al-Quran itu berasal dari seseorang yang bernama Muhammad. Ini pun adalah asumsi yang wajar. Kenapa? Karena Muhammadlah yang pertama kali mengenalkan Al-Quran ke tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Inilah asumsi-asumsi yang ada ketika kita ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Dari tiga asumsi yang ada, apakah Al-Quran itu berasal dari Allah? Apakah Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab? Apakah Al-Quran itu berasal dari seseorang yang bernama Nabi Muhammad? Maka kemungkinan yang paling rasional, kemungkinan yang tidak mungkin salah adalah Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena jika Al-Quran itu berasal dari orang-orang Arab dengan alasan bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kita bisa melihat bahwa Al-Quran sendiri telah menantang orang-orang Arab untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Ternyata tantangan tersebut dari mulai Al-Quran itu turun 1500 tahun yang lalu kurang lebih hingga detik ini tidak bisa ada yang menjawabnya. Bahkan orang-orang Arab saat itu ketika Al-Quran itu muncul, mereka bukan mengikutinya, mereka malah menentangnya. Sebagian besar di awal mula Al-Quran itu muncul, mereka kafir, mereka tidak percaya. Karena itu kemungkinan bahwa Al-Quran itu berasal dari orang-orang Arab adalah kemungkinan yang sangat mustahil. Karena jika Al-Quran itu berasal dari orang Arab, tentulah apa-apa yang ada di dalamnya akan sesuai dengan tabiat dan kebiasaan orang-orang Arab. Sehingga orang-orang Arab akan mengikutinya. Tapi ternyata tidak. Al-Quran kemudian menentang bagaimana praktek zina, praktek riba, praktek mabuk-mabukan, dan berbagai macam kemaksiatan yang lain yang justru itu terbiasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Itu kemungkinan yang pertama. Adapun kemungkinan yang kedua, bahwa Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad, ini pun adalah kemungkinan yang batil. Kenapa? Karena jika seluruh orang Arab saja tidak ada yang mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran, apalagi seseorang yang bernama Muhammad, hanya seorang yang bernama Muhammad, itu lebih-lebih tidak mungkin. Apalagi Nabi Muhammad selain menyampaikan Al-Quran, dia pun menyampaikan hadis. Dan kita bisa melihat bagaimana Al-Quran dan hadis memiliki gaya bahasa, memiliki kosakata, memiliki kemudian cara penyampaian yang berbeda. Tidak mungkin dari satu orang, dari satu ucapan, dari satu mulut itu akan muncul dua gaya bahasa yang sama. Karena itu kemungkinan yang kedua pun bahwa Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad adalah kemungkinan yang batil. Satu-satunya kemungkinan yang itu pasti benar adalah Al-Quran berasal dari Allah. Kenapa? Karena Al-Quran hadir dengan kemudian gaya bahasa yang sangat-sangat luar biasa berbeda dengan apa yang kemudian terbiasa dilakukan oleh orang-orang Arab saat itu. Dan Al-Quran pun banyak mengabarkan hal-hal gaib yang di kemudian hari kemudian terbukti kebenarannya. Belum lagi secara sains, secara ilmu pengetahuan, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran pun sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Ini membuktikan bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ini membuktikan sekali lagi bahwa akidah Islam adalah akidah yang
didasarkan atas rasionalitas, atas aktivitas berpikir, sehingga orang yang meyakininya akan menjadi orang yang sangat yakin, tidak mungkin tergoyahkan keyakinan tersebut karena akal telah membuktikan kebenarannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.